Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asep Purwoyudi Utomo SPD MPD selaku dosen mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang tata bahasa relasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Zahra Faradisa, yang kedua ada Rahel Wardati Aliyah, dan yang ketiga ada Mailil Hasanah. Baik, kita mulai untuk materinya. Pandangan aliran relasional. Tata bahasa relasional muncul pada tahun 1970-an sebagai pantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dicanangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Tata bahasa relasional atau relational grammar merupakan pecahan dari tata bahasa transformasional atau transformational grammar. Kedua aliran ini sebenarnya mengupayakan menggali kaidah yang dapat dipakai pada semua bahasa di dunia, yang disebut kaidah universal language atau kaidah bahasa semesta. Tata bahasa transformasional menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa garapannya. Tetapi setelah dicoba oleh kelompok aliran tata bahasa relasional terhadap bahasa-bahasa selain bahasa Inggris, kaidah-kaidah tersebut tidak dapat diterima sebagai semesta bahasa. Tata bahasa relasional dikembangkan oleh David M. Perlmutter dan Paul M. Postal pada tahun 70-an. Tata bahasa relasional lahir sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap tata bahasa transformasional mengenai struktur klausa yang dijabarkan melalui urutan linear atau linear order dan relasi dominasi atau dominance relation di antara unsur-unsur suatu klausa. Hal ini akan menghalangi tata bahasa transformasi menjadi teori sejakat atau semesta bahasa. Menurut tata bahasa relasional, teori sintaksis semesta harus dianalisis berdasarkan relasi-relasi gramatikal. Prinsip dasar tata bahasa relasional adalah bahwa relasi-relasi gramatikal seperti subjek dari dan objek dari memegang peranan penting dalam sintaksis bahasa alami. Relasi-relasi gramatikal diperlukan untuk mencapai 3 sasaran teori bahasa. Yang pertama, merumuskan kesejagatan bahasa atau kesemestaan bahasa. Yang kedua, menetapkan karakteristik setiap konstruksi gramatikal yang ada pada bahasa-bahasa alami. Dan yang ketiga, membangun suatu tata bahasa yang memadai untuk setiap bahasa. Prinsip-prinsip dasar tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional muncul sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dicanangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Dalam hal ini, tata bahasa relasional banyak menyerang tata bahasa transformasi karena menganggap teori-teori tata bahasa transformasi itu tidak dapat diterapkan pada bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris. Menurut teori tata bahasa relasional, setiap struktur klausa terdiri dari jaringan relasional atau relational network yang melibatkan 3 macam wujud, yaitu yang pertama, seperangkat simpai atau nodes yang menampilkan elemen-elemen di dalam suatu struktur. Yang kedua, seperangkat tanda relasional atau relational sign yang merupakan nama relasi gramatikal yang disandang oleh elemen-elemen itu dalam hubungannya dengan elemen lain. Dan yang ketiga, seperangkat coordinates yang dipakai untuk menunjukkan pada tataran yang manakah elemen-elemen itu menyandang relasi gramatikal tertentu terhadap elemen lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Tata bahasa relasional muncul pada tahun 1970-an sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dicanangkan aliran tata bahasa transformasi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain David M. Perlmutter dan Paul M. Postal. Dalam hal ini, tata bahasa relasional banyak menyerang tata bahasa transformasi karena menganggap teori-teori tata bahasa transformasi itu tidak dapat diterapkan pada bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris. Sekian penjelasan dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.